Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi Sobat Edi 5 Channel dalam acara Cerita Seram. Kali ini saya kedatangan Bang Roy. Bang Roy ini berprofesi sebagai pemasang wifi. Konon katanya Bang Roy punya pengalaman pribadi yang cukup menyeramkan. Nanti Sobat Edi 5 Channel kita dengarkan pengalaman apa yang dialami oleh Bang Roy. Selamat malam Bang Roy. Gimana Bang Roy, katanya punya pengalaman yang cukup menyeramkan Bang Roy, pengalaman pribadi ya? Iya. Bisa diceritakan Bang Roy, pengalaman apa? Sebenarnya pengalamannya udah lama. Ya. Udah lama sih, kejadiannya udah lama. Dan yang saya heran itu kejadiannya malah siang hari. Siang hari, bukan malam. Ceritanya waktu itu saya dapat orderan masang wifi di suatu rumah. Ya sebut aja rumah A gitu ya, rumah blok A. Ya. Saya bersama 2 orang teman saya, berarti sama saya bertiga. Saya datang ke situ, saya ketok pintunya, ketok. Saya ketok, udah lama nggak ada yang jawab, nggak ada yang nyaut. saya assalamualaikum, nggak ada yang nyaut. Nggak ada yang nyaut di rumah ada, itu? sama sekali nggak ada yang nyaut. Iya. Pertama saya lihat tuh, kok rumah kayak rumah kosong. Iya. Nah, tapi kenapa bisa masang wifi? Emang ada orangnya, tapi kayak Jadi rumah kosong. rumahnya seperti rumah tidak berhuni. Iya betul. Oh iya. Jadi si pekarangannya kotor, rumahnya catnya udah kayak Pudar, nggak pudar ya. pudar, kayak nggak diurus lah. Iya. Nah saya ketrok itu lama, ada 5 menit diketrok nggak ada yang nyaut. Ya saya kan karena profesionalitas ya, Iya. maksudnya saya harus bisa masang hari itu juga. Iya. Kalau nggak bisa dipasang kan mungkin takutnya si pelanggan kecewa, komplain ke saya. Nah, saya dengan ya sedikit ragu-ragu, saya dorong pintunya. Setelah diketrok nggak ada jawaban, saya dorong pintunya. Tapi yang saya kaget, Gimana? pas saya buka pintu, itu di depannya ada orang lagi di kursi goyang, senyum ke saya, ke orang tiga, senyum. Jadi pas Bang Roy buka pintunya, ternyata ada orang di dalam. Ada orang. Kenapa nggak disaut gitu? Dia malah senyum ke saya. Terus teman saya nanya, ini rumahnya Pak Sakera? Dia cuman ngangguk sambil senyum. Jadi yang punya rumah itu Pak Sakera yang Iya, pesan wifi. Pak Sakera namanya. Pas ditanya sama teman saya tuh, ini rumah mau apa, ini rumahnya Pak Sakera? Iya betul. Nggak jawab, cuman ngangguk doang. Nah kata teman saya lagi, ini wifi-nya mau dipasang sekarang Pak. Dianya cuma ngangguk lagi. Cuman ngangguk aja. Iya. Nah setelah ada persetujuan dari penghuni rumah, kita bagi tugas. 2 teman saya itu narik kabel dari tiang terdekat, saya nyiapin pesawat yang di dalam rumah, buat dipasang di dalam rumah. Iya. Yang saya kaget lagi, saya bongkar pesawat, dari kardus, bongkar keluar. Saya mata ke bawah, pas saya lihat lagi yang di kursi goyang itu cuman ada kursinya doang, orangnya nggak tahu kemana. Jadi pas itu berapa menit dari Bang Roy bongkar itu, nyiapin itu,
Ada berapa menit nggak ada 1 menit. Dia liatin saya, Iya. saya taruh Pas Bang Roy lagi ngeberesin itu, taruh box, terus Pak saya bongkar boxnya, itunya apa, kardusnya bongkar, buka, ambil pesawatnya. Pas saya lihat ke orangnya lagi, nggak ada. orang yang duduk di kursi goyang itu udah Nggak ada. nggak ada. Terus gimana lagi tuh Bang Roy? Terus merinding sih, aslinya tadinya merinding, cuman demi profesionalitas Iya. saya Tetap dilanjutkan. tetap dilanjut. Nah, pas pertengahan itu udah hampir selesai dipasang semua. Saya lagi masang ini apa, di tembok tuh, masang pesawatnya di tembok. Iya. Dianya ngomong gini, Oh, datang lagi. tiba-tiba Ada lagi dia. ada lagi di kursi goyang. Dianya ngomong gini, Mas, uang makannya dibawa pot. Kata saya, sedikit kaget saya tuh, ini orang datangnya dari mana? Kok tiba-tiba ada di kursi goyang lagi? Itu mungkin apa sewaktu orangnya pas Bang Roy lihat nggak ada, Bang Roy cek ke dapur apa ke belakang, nggak ada. Saya nggak berani ya. Oh, nggak berani. Nggak berani, bukan rumah saya. Iya, iya, iya. Tahu-tahu pas Bang Roy lihat kursi goyang, yang duduk di kursi ada lagi. Iya, pas ada tiba-tiba dianya bilang begitu, Mas, itu buat rokoknya ada di bawah pot. Saya jawab, mau jawab, cuman kaget dulu. Kok ini orang udah ada di sini? Terus kata saya, Pak, kita gratis semua. Saya nggak mengut bayaran, kata saya tuh. Pemasangan tuh gratis gitu. Ya. Cuman dianya cuma senyum baik, bilangnya gini, gak apa-apa buat bensin. Ya udah, makasih, kata saya. Singkat cerita, udah diberesin semua, udah nyala semua, udah beres. Pas saya bilang ke temen, tuh ambilin uang makan dari si bapak di bawah pot. Lalu diambil sama teman saya, diambil, dikantongin. Itu kan pemberian, kita nggak mungut biaya, cuman pemberian doang. Nah, setelah itu kita pamitan sama si bapak itu. Oh, setelah selesai uangnya udah diambil langsung. Selesai semua, saya pamitan ke bapak itu. Saya pamitan itu nggak mau diajak salaman, malah senyum doang dia. Senyum, diajak salaman nggak mau, cuma senyum sambil di kursi goyang tuh gitu. Nah, setelah itu gini, bentar Bang Roy, itu kan setelah masang wifi biasanya dikasih kode-kode. Dia pas diajarin kasih kode dia nggak mau, hanya gimana? cuman manggut doang. Cuma dia HP-nya. waktu dijelasin, cuma yang manggut aja. Manggut doang, cuman manggut doang. Ya. Nah, setelah selesai semua, saya dan teman saya yang berdua itu keluar. Ya. Pintu masih ngebuka. Ya. Saya naik motor, teman saya juga naik motor. Tiba-tiba pintu nutup sendiri. Tutup sendiri. Mungkin Saya itu ada angin nggak? nggak ada. Pas saya tuh taunya gini, saya mau bawa motor, Iya. ya mau pulang. Pas saya nengok ke yang tadi duduk, Masih mau ada permisi, duduk. masih Ya, ada. Masih tempat duduk. Iya, saya tuh mau permisi, Pak, mari. Cuman pas mau ngomong, pintu tiba-tiba Nutup sendiri. nutup sendiri. Saya juga kaget, bisa nutup. Dia kan masih duduk, kata saya tuh. Itu si orang itu, Pak Sakera itu masih duduk di situ. Nah, teman saya yang dua itu,
sama aja, sama-sama ketakutan. Iya, iya. Dia nyoba nyari, ya istilahnya kita sambil ngopi sambil ngerokok di nyari warung lah. Jadi pulang dari situ, Bang Roy ke warung dulu, Ke warung. minum kopi, Minum kopi, nyari kopi, ya sambil ngobrol-ngobrol ngobrol sama pemilik warungnya. Ya itu juga, cuma kita ngobrol curhat yang kejadian tadi. Saya mau ngomong kayak gitu ke teman-teman. Soalnya yang banyak mengalami keanehan itu saya, yang teman saya yang berdua itu kan di luar. Iya. Narik kabel dari tiang ke dalam. Kalau saya mah di dalam. Iya, banyak keanehan juga mungkin teman. Keanehannya tuh, Pak. Iya. Terus saya datang ke warung, ngobrol di depan warung. Terus salah satu teman saya nanya ke tukang warung, iseng-iseng. Iya. Kata dia tuh, "Bu, kalau rumah itu yang cat putih yang agak pudar itu yang pekarangannya, yang pagar bambu yang pekarangannya kotor itu rumah Pasakera. Itu orangnya tinggal sendirian aja tak Bu, nggak ada yang lainnya," kata dia. Iya. Dan ibu warung itu jawabnya, "Pasakera yang mana? Rumah itu kosong udah lama, Mas. Rumah itu kosong udah lama." Nah, Pasakera itu udah 4 tahun meninggal. Gak ada orang di situ tuh, Mas. Kita bertiga sampai gemeteran. Bang Roy dengar sendiri, Pasakera udah meninggal 4 tahun. Iya. Kita bertiga tuh gemeteran. Ini bener enggak yang kita alami itu? Bener enggak? Kok siang bolong ada yang kayak gini? Siang hari, kalau malam sih mungkin ya bisa masuk akal gitu. Iya. Kalau ini sih siang hari kok bisa kan? Dan yang lebih saya kaget tadi kan Pak Sakera kan bilang buat beli rokok uangnya di bawah pot ya. Iya. Terus diambil sama teman saya. Iya. Diambil sama Buat bayar. teman saya. Terus di warung teman saya itu ngeluarin Buat bayar kopi. uangnya. Ternyata uangnya uang zaman kuno, uang zaman dulu. Di situ Lihat tertulis sendiri, Bang Roy juga. Lihat iya. uang zaman dulu. Di situ tertulis 1876. Itu sih saya juga belum lahir, Bang Roy. Iya. Ada Tahun 1008 berarti udah 200 tahun yang lalu. Itu Bang Roy nyata lihat sendiri, pengalaman pribadi. uangnya tuh selembar. Lembar berapa tuh? 5 rupiah. 5 rupiah. 5 rupiah itu tahun 1876. Itu saya belum lahir, Bang Roy. Ya, Sama saya juga belum lahir. Mungkin 200 airnya tahun. juga belum. Itu benar-benar Bang Roy alami sendiri. Iya. Nyata lihat sendiri uangnya. Saya lihat sendiri uangnya 5 rupiah. Mungkin kalau tahun dulu mah 5 rupiah Ya, gede banget ya. Iya. Masih ada ya. Terus setelah itu gimana, Bang Roy? Setelah di warung itu apa tukang warungnya gimana? Setelah ada tukang warung bilang bahwa itu Pasakera udah meninggal 4 tahun, gimana reaksi Bang Roy? Ya kita bertiga itu pasti ketakutan, siapapun orangnya pasti. Iya. Saya juga ya ketakutan sih. Iya. Makanya yang uang yang 5 yang Langsung kasih dibuang. 5 rupiah itu tak bakar. Iya. Tak bakar. Takut sih kalau misalkan Iya. ada yang bawa pasti barangkali Pasti. ngikutin gitu. Iya. Terus langsung Bang Roy dari situ langsung pulang aja, Langsung mungkin cari langkah 1000. Ini lagi apa masang lagi. Cuman masih trauma. pas waktu masang lagi mau masang lagi tuh masih keinget ya Masih masalah trauma kejadian-kejadian kemarin tuh. kejadian tadi pagi tuh Iya. masih inget ya. Masih
mau masang juga Jadi ragu-ragu. biasanya teman saya di luar berdua, sekarang sih saya berdua di dalam. Oh, jadi ganti ya Bang Roy tadinya masang di dalam, sekarang karena udah pengalaman itu Bang Roy di luar. Enggak, maksudnya gini, Masangnya. si yang Masuk narik biasanya kabel. yang narik kabel itu berdua, sekarang sih yang di dalam berdua sama saya. Oh, jadi minta ditemenin. Iya. Ini pengalaman yang benar-benar cukup ya, cukup istilahnya membuat ya, kalau orang sih dikatakan frustasi bisa jadi mau untuk memasang lagi, tapi karena mungkin Bang Roy profesional, akhirnya itu sempat kejadian kayak gitu, ngalamin lagi nggak setelah itu? Setelah itu ya enggak. Oh, cuman itu sekali-kalinya pengalaman itu. Cuman yang anehnya tuh kenapa siang hari? Iya. Ini benar-benar kisah nyata Bang Roy ya. Iya. Ya udah gitu aja ya Bang Roy ya. Mungkin nanti lain waktu barangkali Bang Roy punya pengalaman pribadi yang menyeramkan, bisa datang lagi ke tempat kami di sini ya. Terima kasih Sobat Edi 5 Channel. Barusan tadi Bang Roy sudah menceritakan pengalaman pribadinya sewaktu memasang wifi. Kita lanjutkan di video selanjutnya yang lebih menyeramkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.